Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, kami dari Universitas Internasional Batam, kelompok 4, mata kuliah Ilmu Negara. Ingin membagikan pengetahuan mengenai hukum bersama teman-teman semua. Materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara adalah karakteristik atau sifat-sifat esensial yang melekat pada sebuah negara. Beberapa pendapat para ahli yang dapat kita ambil dari zaman hukum alam, yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Ia berpendapat negara adalah organisasi yang dibuat masyarakat dengan melakukan kontrak dan kemudian menggunakannya sebagai instrumen keamanan dan perlindungan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu Hans Kelsen. Beliau berpendapat bahwa negara adalah suatu tertib hukum yang lahir dari bermacam-macam peraturan hukum. Ada pula beberapa sifat hakikat negara yang umumnya diakui oleh dunia. Yang pertama yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah sifat yang paling mendasar dari negara, mengacu pada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara di wilayahnya. Negara memiliki hak untuk membuat keputusan politik, mengatur hukum, menjalankan pemerintahan, dan menjaga keamanan dalam batas wilayahnya. Kedaulatan juga mencakup hak negara untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya dan menjalankan kebijakan luar negeri. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah sifat lain yang penting dari negara, mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang dikuasai oleh negara tersebut. Wilayah negara biasanya memiliki batas-batas yang ditetapkan secara hukum atau berdasarkan kesepakatan internasional. Wilayah ini memberikan negara kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, melaksanakan kebijakan ekonomi, dan menjaga keamanan dalam wilayahnya. Ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan adalah sifat yang melibatkan lembaga-lembaga dan proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola urusan publik di negara. Pemerintah negara biasanya terdiri dari 3 cabang kekuasaan. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Cabang legislatif membuat undang-undang, dan cabang yudikatif menegakkan hukum. Pemerintahan juga melibatkan birokrasi dan lembaga lain yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Keempat yaitu tujuan. Tujuan negara adalah sifat yang mencerminkan niat dan aspirasi negara dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya. Tujuan ini meliputi keamanan nasional, keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sifat-sifat ini merupakan elemen penting dalam hakikat negara dan membentuk dasar bagi struktur dan fungsi negara. Namun, penting untuk diingat bahwa sifat-sifat ini dapat bervariasi di antara negara-negara, tergantung pada sistem politik, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Dengan adanya sifat hakikat yang berperan penting, kita dapat mempelajari lebih lanjut awal terbentuknya suatu negara dengan faktor-faktor apa saja yang terjadi di berbagai zaman. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu teori asal mula negara. 1. Teori kontrak sosial. Teori ini dikemukakan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Menurut teori ini, manusia hidup dalam keadaan alamiah dan tidak teratur dan berbahaya yang disebut keadaan alamiah. Untuk mengatasi keadaan ini, manusia sepakat untuk membentuk pemerintahan yang akan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Pemerintahan ini didasarkan pada kesepakatan sosial atau kontrak antara rakyat dan pemerintah. Kedua, teori evolusi negara. Teori ini dikemukakan oleh ahli antropologi seperti Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Menurut teori ini berpendapat bahwa negara berkembang secara alami dan perkembangan masyarakat manusia. Pada awalnya, manusia hidup dalam kelompok yang kecil, saling bergantung satu sama lain. Sering dengan berjalannya waktu, masyarakat menjadi lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi yang lebih efektif. Itulah yang mendorong munculnya negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan sosial. Teori teokrasi. Teori ini berpendapat bahwa negara berasal dari otoritas agama. Dalam sistem teori teokrasi ini, pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip agama, dan pemerintahan negara dianggap memiliki otoritas yang ilahi. Negara dan agamanya saling terkait sangat erat, dan hukum-hukum negaranya didasarkan pada ajaran agama yang dianggap suci oleh negara tersebut.
Dari berbagai teori asal mula, negara yang telah terbentuk pun memiliki tipe-tipenya sendiri, yaitu kita selanjutnya akan membahas tentang tipe-tipe negara. Dan tipe-tipe negara juga terbagi atas dua, yaitu tipe negara subjektif dan objektif. Di sini saya akan membahas tipe-tipe negara subjektif. Di dalam tipe negara subjektif itu sendiri ada tipe negara polis atau police state. Pada tipe ini, negara bertugas menjaga tata tertib, dengan kata lain negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat monarki absolut. Pengertian dari polis itu sendiri mencakup dua arti, yaitu penyelenggara negara positif atau bestu dan penyelenggara negara negatif atau menolak bahaya yang mengancam negara. Dua, ada tipe negara hukum atau Rechtsstaat. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat. Istilah Rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad 19. Konsep Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme. Dan Rechtsstaat itu juga memiliki ciri-ciri, yaitu satu, adanya UUD atau Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dua, adanya pembagian kekuasaan negara. Dan terakhir, tiga, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dari ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide pokok dari Rechtsstaat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang cenderung akan disalahgunakan. Selanjutnya ada tipe-tipe negara dalam sisi objektif. Yang pertama ada negara timur purba, bersifat tirani yang diperintah oleh raja yang berkuasa dan sewenang-wenang. Negara timur purba ini juga percaya kepada ajaran ketuhanan atau teokratis. Kedua ada negara Yunani kuno, berciri polis atau city state. Jumlah penduduknya sedikit sehingga bisa menjalankan demokrasi secara langsung dan mengandalkan suara rakyat dalam mengambil keputusan. Ketiga ada tipe negara Romawi, digambarkan seperti imperium yang artinya memiliki wilayah yang sangat luas karena jajahan-jajahannya. Yunani pernah dijajah oleh Romawi. Pemerintahan Romawi ini dipimpin oleh seorang kaisar yang bersifat mutlak dan absolut. Ada abad pertengahan. Ini identik dengan ajaran ketuhanan. Ciri negaranya itu dualistis, pertentangan antara penguasa dan rakyat. Kemudian ada feodalistis, pertentangan antara pemilik dan penyewa atau penguasa berdasarkan hak milik. Ketiga ada pertentangan negarawan, raja, dan gereja paus. Paus memiliki kedudukan yang paling tinggi karena pada zaman abad pertengahan ini, masyarakat lebih percaya pada ajaran ketuhanan. Terakhir, negara modern, ciri-cirinya itu berlakunya asas demokrasi yang artinya kedaulatan ada di tangan rakyat dan demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan. Dianutnya paham negara hukum dan susunan negaranya adalah kesatuan. Sekian dari yang bisa kami sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan dalam materi maupun penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.